Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelas kelas A1 ya, betul ya? Ya Bu, Oke, kita mulai ya. Mulai minggu ini adalah masuk materi. Jadi pertemuan hari ini adalah topik tentang pendahuluan dari nanobioteknologi mikroba, di mana ini adalah bidang keilmuan yang merupakan perpaduan antara mikrobiologi, teknologi mikroba, dan nanoteknologi. Jadi pertama, karena ini adalah eh, ilmu yang juga melibatkan mikrobiologi, maka kita harus tahu sejarah konsep tentang mikrobiologinya terlebih dahulu. Nah, yang kita tahu bahwa tujuan dari life science atau ilmu hayati, baik di masa lalu maupun masa saat ini adalah untuk uh, memecahkan permasalahan yang ada di kehidupan manusia dan untuk meningkatkan kualitas hidup ya. Nah, kemudian baik mulai dari masa lalu bahwa saintis, para ilmuwan baik sendirian, secara individu maupun secara berkelompok ini bekerja melakukan riset dan eksperimen untuk menghasilkan suatu solusi yang terbaik untuk memberikan kualitas hidup manusia yang lebih baik. Nah, ini diawali di tahun 1676 bahwa adanya penggunaan mikroorganisme. Walaupun pada saat itu belum terlalu dipelajari mikroorganisme itu seperti apa, tetapi sudah mulai digunakan dalam proses fermentasi baik untuk makanan maupun untuk minuman. Seperti untuk fermentasi alkohol, untuk minuman anggur dan lain sebagainya. Nah, kemudian dilanjutkan di penemuan mikroskop ya, sehingga ilmuwan sudah mulai bisa mengetahui apa sih mikroorganisme itu, kemudian seperti apa dan fungsinya itu nanti lama-kelamaan juga akan ketahuan setelah mulai ditemukannya mikroskop. Nah, sejak itu mulailah proses eksplorasi dan eksploitasi mikroorganisme. Dan di sini juga adanya campur tangan dari ilmu dari bioteknologi sehingga menghasilkan suatu bidang ilmu yang namanya mikrobial bioteknologi, bioteknologi mikroba, yang kemudian ini diaplikasikan ke dalam berbagai bidang, misalnya untuk medis, untuk industri, untuk agrikultur, untuk menghilangkan polutan dan lain sebagainya. Nah, bioteknologi mikroba ada juga yang bilang tentang nanobioteknologi. Itu sebetulnya apa sih? Ilmunya itu tentang apa? Itu ya, kita lihat di sini. As a scientist, there are really two main areas where I focus most of my energy and attention. The first is spending time in the lab coming up with ideas and doing experiments to test them. A second, perhaps equally important task is to take what we've learned in the lab and try to communicate it to many different audiences, including other scientists or funding agencies or even the general public. And this isn't always very easy to do, as you might imagine. Recently, a friend introduced me to these RSA Animate videos, and I immediately thought that whiteboard animation would be a great style for explaining scientific concepts as well. As my friend Jason and I quickly discovered, it is not as easy to make these things as those cognitive media guys make it look. So in any case, this is our first attempt at it, and what I'm going to try to do is explain a little background about my research, which is in the area of bio-nanotechnology. So your first question might be, what is bio-nanotechnology? We can start by breaking it down. Everybody knows that bio stands for biology, which is the study of plants and insects and animals and basically all of life on this planet. Next up is nano, which is short for nanometer, which is equal to 1/1000th of a meter. Now, I'm always totally amazed by the diversity of life at the macro scale, but something that I think makes life even more amazing and more elegant in a way is that when you zoom into the nanometer scale, it turns out that we're all made of the exact same tiny bits of stuff. Things like DNA and proteins and sugars and fats. Basically, nature has taken just a handful of really versatile building blocks and just figured out how to arrange them in so many different ways to solve pretty much every problem that you can imagine.
Now, you can talk about 1/1000th of a meter, and of course that sounds like a really small distance, but it's not necessarily easy to understand how small that really is. So I like to use a US penny as a visual aid to connect the concept of a nanometer to something tangible that you can actually hold in your hands. If you look at the back of a shiny new penny, it probably has some kind of Captain America shield on it. But if you look at a slightly older penny, it shows the Lincoln Memorial. And right in the middle of the memorial, there's a tiny Abraham Lincoln. And if you can imagine tiny Abraham Lincoln's eyelash, it would have about a diameter of 100 nanometers. So next time you come across a penny, take a look at the back, and maybe you could try to imagine that small scale. So now we know bio, we know nano. What about technology? I like to think of technology as what we get when we take all of our knowledge from science and engineering and harness it for some purpose. So in the field of bio-nanotechnology, we're taking the building blocks of life, and specifically the nanoscale building blocks, and trying to invent new ways of putting them together for useful applications. For example, one application of bio-nanotechnology might be to build tools to help us understand how life works at the molecular level. If you wanted to understand how some device works at the macro scale, like an alarm clock, the first thing you might do is get some tools to take it apart and look inside to see what's going on. This isn't really a problem for large objects because it's easy to make the properly scaled tools. But if you imagine shrinking that alarm clock down to the nanoscale and then trying to study it, that's going to be much more of a challenge because most of our tools are much bigger than the things that we typically study at that scale. If we want to understand how nanoscale assemblies work, I think it makes sense to build tools that are roughly the same size. That way it'll be easier to take apart these systems and understand why they work and the reasons why they might break. And looking forward, we might even be able to use these tools or similar ones to fix problems or maybe even make improvements to existing systems. The hope is that we can use bio-nanotechnology to build new tools that will eventually lead to advances not only in basic science, but also in areas like manufacturing and electronics and medicine. So if that's the long-term vision, how do we actually tackle this challenge in the lab? What we do is we take those exact same components that we find in nature and we reprogram them in different ways. And for many researchers, myself included, our molecule of choice is DNA. The reason for using DNA is that many properties that make it useful as an information storage molecule in nature also make it attractive as a nanoscale building material. And of course, everyone in our field owes a great debt to Ned Seaman, who pioneered this area of research, starting with a seminal paper that he published back in 1982. The nice thing about DNA is that it's simple and relatively easy to work with. There are only two standard base pairs. DNA has roughly a 2 nanometer diameter, and each base is about 1/3 of a nanometer wide. And the double helix has a pretty simple and regular helical geometry. Furthermore, nature has evolved an entire enzymatic toolkit for making modifications to DNA, such as splicing it together with enzymes called ligases, or cutting it apart with restriction enzymes, or making copies of it with polymerases. It's also really easy to synthesize DNA from scratch. You simply input the sequences into a computer that controls a DNA synthesizer, and in a matter of hours you can have pretty much any sequence you want. And there are companies all over the world that will sell you this synthesized DNA for pennies per base. For the last couple decades, researchers have been using short pieces of DNA to build various shapes. In 2006, Paul Rodeman at Caltech invented a really powerful method to build larger and more complicated shapes using hundreds of short strands that bind to a long template strand. This method is called DNA origami, and it's been the foundation of my own research for the last several years. So what we do is write computer programs to design sequences of DNA such that when we mix them together, they self-assemble into desired shapes with dimensions of 10 to 100 nanometers. Recently, we worked in William Shee's lab to extend the DNA origami method to create three-dimensional shapes. Looking forward, we're currently using DNA origami along with functional modifications such as protein or nanoparticle attachments in order to start building tools that are precisely the right size and shape for carrying out experiments on the nanoscale.
Okay, so that's about it for this basic introduction to bio-nanotechnology, at least as it relates to my own research. Hopefully you guys found this interesting, and if you found it so interesting that you want to know more or contact us, please check out our links, and thanks for watching. Oke, jadi itu ya tentang sekilas tentang bionanoteknologi. Ada juga yang bilangnya nanobioteknologi, itu terserah sih. Pokoknya pada intinya adalah bagaimana kita memanfaatkan agen biologi dalam nanoteknologi gitu ya, baik untuk sintesis nanomaterial ataupun untuk aplikasi di bidang lainnya. Dan di nanobioteknologi mikroba ini kita akan berfokus kepada penggunaan mikroorganisme. Oke, jadi untuk nanoteknologi yang dipadukan dengan mikrobioteknologi itu nanti akan menghasilkan proses eksplorasi atau eksploitasi yang banyak ya, yang maksimal dalam berbagai macam mikroorganisme, sehingga bisa meningkatkan kemungkinan untuk memproduksi baik produk atau produk sampingan yang baru gitu ya. Kemudian juga bisa memaksimalkan produktivitas dari produk tradisional mikroorganisme, ataupun bisa juga untuk aplikasi dari mikrobanya itu sendiri, misalnya untuk fungi, bakteri, dan mikroalga dalam proses biosintesis dari material yang nantinya akan diaplikasikan ke berbagai bidang dalam skala yang lebih besar. Nah, mikrobiologi itu apa sih? Kalau biologi kalian sudah tahu ya, ilmu tentang kehidupan ya, makhluk hidup. Nah, mikrobiologi itu adalah salah satu bagian dari ilmu biologi yang mempelajari tentang organisme mikroskopis. Dalam hal ini adalah mikroba, atau disebut juga dengan mikroorganisme. Sebagai organisme hidup dalam bentuk single cell ya, sel tunggal ataupun sel yang berkoloni. Nah, dalam mikrobiologi ini termasuk dipelajari di dalamnya adalah eukariot seperti fungi dan protista juga. Kemudian mikrobiologi ini juga banyak cabangnya ya, dan di dalamnya juga termasuk ada tentang ilmu tentang imunologi, tentang sistem imun. Jadi kalau kita lihat di sini ilmunya ada bakteriologi tentang bakteri, kemudian mikologi tentang jamur, kemudian protozoologi tentang protozoa, kemudian fikologi tentang alga, parasitologi tentang parasit, imunologi tentang sistem imun, virologi tentang virus, nematologi tentang cacing-cacingan ya. Tapi kita nanti di sini fokusnya adalah tentang penggunaan mikroorganisme plus eukariot seperti fungi dan protista. Kemudian untuk orang-orang atau saintis yang ahli di bidang mikrobiologi ini dinamakan sebagai mikrobiologis ya. Kemudian untuk melakukan prosedur mikrobiologi itu biasanya harus dengan prosedur aseptis. Aseptis itu adalah prosedur yang steril ya, dengan menggunakan alkohol, sehingga lingkungan di mana kita melakukan riset tentang mikrobiologi itu bebas dari kontaminan yang ada di sekitarnya. Dan juga penggunaan berbagai macam tools, alat seperti mikroskop dengan berbagai macam pewarnaan. Nah, untuk teknologi mikroba ini sendiri biasanya dilakukan untuk mengeksplor berbagai macam strain mikroorganisme tertentu. Jadi yang sifatnya itu spesial tertentu dan fungsinya juga tentu spesifik. Kita memilih mikroorganisme itu berdasarkan pada sifat biokimia dan fisiologinya. Nah, biasanya ini digunakan untuk proses baking, untuk di makanan, kemudian brewing, untuk menghasilkan alkohol di minuman, bisa juga untuk pengawetan makanan, untuk menghasilkan antibiotik gitu ya, untuk menghasilkan pelarut, kemudian produksi asam amino, suplemen makanan, dan berbagai macam zat kimia lainnya. Kemudian para saintis juga sudah mengembangkan berbagai macam teknik untuk memindahkan salah satu gen dari satu organisme ke organisme lain berdasarkan pada bagaimana sifat selnya itu dia menyimpan, kemudian menduplikasikan, dan bisa mentransfer informasi genetik dari satu sel ke sel yang lain.
Nah, untuk nanoteknologi ini sudah berkali-kali juga disampaikan ya, terutama pada saat kalian di tingkat pertama. Jadi kita tahu bahwa skala nano itu adalah titik magis pada skala dimensional. Kenapa? Karena sifatnya itu yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan material pada ukuran yang besar. Nah, kemudian kenapa dikatakan magis? Karena dia itu salah satunya adalah memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang tinggi ya. Itu dengan volume yang sama, kita punya luas permukaan yang jauh lebih besar. Kemudian material skala nano itu juga mampu bereaksi dengan elemen lain. Itu ya, jadi sifatnya adalah reaktif dan juga dia mampu berubah warna. Jadi ketika emas dalam bentuk batangan atau dalam bentuk besar itu memiliki warna yang kuning, tetapi ketika dia berada dalam ukuran nano, dia warnanya adalah merah keunguan. Kemudian suhu titik lelehnya pun dia lebih rendah jika dibandingkan dengan material yang volumenya besar. Nah, sedangkan perpaduannya mikrobial nanobioteknologi mikroba. Di mana sih letak nanobioteknologi mikroba itu? Yaitu irisan antara mikrobiologi umum ya di sini, di mana tadi ada cabang dari subdisiplinnya. Kemudian juga ada ilmu tentang mikrobiologi terapan. Di sini juga banyak sekali subdisiplinnya, mulai dari medis, kemudian soil dan agrikultur, lingkungan, minyak bumi, industri, genetik, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada ranah nanoteknologi yang kalian tahu sendiri. Di sini ada proses sintesis, kemudian nanomaterial, strukturnya bagaimana, kompositnya bagaimana, dan lain sebagainya. Dan nanobioteknologi mikroba ini letaknya adalah di sini, yaitu irisan dari ketiga macam bidang keilmuan. Dimana di sini adalah bagaimana kita sintesis nanomaterial dengan menggunakan mikroorganisme. Kemudian bagaimana sih interaksi antara mikroba dan metal itu sendiri? Kenapa metal itu bisa dideposisikan di dalam mikroorganisme? Kemudian bagaimana cara kita mengontrol dari pertumbuhan mikroorganismenya itu sendiri? Kemudian banyak sekali ya nanomaterial yang fungsinya untuk berbagai macam bidang. Jadi inilah fungsi dari atau skop dari nanobioteknologi mikroba. Kemudian yang paling utama dari nanobioteknologi mikroba itu sendiri adalah bagaimana cara mikroorganisme tersebut bisa melakukan sintesis ya, atau disebut juga dengan biosintesis dari target ion yang ada di lingkungan sekitarnya, kemudian mengubah ion logam tersebut melalui proses enzimatik yang dimiliki oleh sel. Nanti setelah terbentuk nanopartikel logamnya itu akan dinamakan apakah itu intraseluler atau ekstraseluler, tergantung pada di mana lokasi terbentuknya nanopartikel tersebut. Nah, proses biosintesis inilah yang dikategorikan sebagai proses sintesis yang green ya, green manufacturing. Nah, kemudian untuk ruang lingkup nanobioteknologi mikroba, nanobioteknologi mikroba ini memiliki berbagai macam keuntungan dan sifat-sifat ya dengan proses biosintesis nanomaterialnya. Jadi karena dia disintesis dengan menggunakan mikroorganisme, maka dia memiliki komposisi kimia yang tertentu, yang jelas, kemudian ukuran dan morfologinya juga jelas. Ini adalah contohnya, ini adalah contoh nanomaterial silika yang dibuat oleh diatom. Jadi bentuknya seperti ini ya, seperti sandwich. Kemudian ada juga yang coccolithophores, bentuknya seperti ini, bertumpuk-tumpuk. Ini keduanya terbentuk dari jenis silika. Kemudian ada juga yang magnetosom. Jadi magnetosom ini adalah nanopartikel besi yang dibuat oleh bakteri pereduksi atau pengoksidasi besi. Kemudian ada juga nanowire di sini. Jadi kalau kalian mungkin agak bingung ya, apakah ini flagella untuk pergerakan atau nanowire? Yang jadi perbedaan adalah kalau flagella biasanya bentuknya, jumlahnya tidak sebanyak nanowire ya. Dan kalau ketika di SEM, tentu nanowire itu menunjukkan logam. Kalau flagella itu kan bentukannya organik ya, komponen penyusunnya. Jadi begitu. Nah, ini adalah contoh-contoh nanomaterial yang
dibuat secara alami oleh mikroorganisme. Artinya ini bukan buatan, maksudnya bukan sengaja dibuat, diintroduksikan manusia dengan menggunakan mikroorganisme. Nah, kemudian proses biosintesis ini bisa dilakukan pada kondisi yang mild, ya. Tidak seperti proses kimia maupun fisika yang misalnya harus suhu tinggi atau pH-nya asam atau basa. Tapi kalau untuk biosintesis ini bisa dilakukan di suhu ruangan, kemudian pH-nya pun tidak terlalu tajam, tidak terlalu asam atau tidak terlalu basa gitu ya. Kemudian juga biosintesis ini dia mudah dalam proses penanganannya, dan kultivasi mikrobanya juga dia bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kemungkinan untuk in vivo tuning nanomaterial karakteristiknya juga bisa kita ubah-ubah sesuai dengan parameter yang mau kita optimasikan. Misalnya apakah berdasarkan pada kondisi operasional dari kultivasi mikrobanya, dari suhunya, dari pH-nya, atau kalau mau lebih canggih lagi, lebih presisi lagi, kita bisa melakukan optimasinya dengan cara rekayasa genetika. Itu ya. Cuman hanya saja untuk nanobioteknologi mikroba ini memang masih ada hambatan-hambatan, tantangan yang dihadapi. Sehingga ini juga masih masih menjadi bahan pertimbangan apakah metode ini menjadi efektif untuk dilakukan atau tidak. Sebagai contoh ya, misalnya nanopartikel yang dihasilkan dari proses biosintesis ini masih kebanyakan bentuknya adalah polydisperse. Jadi ukuran dan distribusinya tidak merata. Sedangkan yang kita inginkan adalah bentuk nanopartikel yang seragam, yang homogen ya, yang monodisperse. Kemudian proses karakterisasi dari biocapping layer agentnya itu juga lebih sulit. Kemudian keefektifan dari prosedur untuk menghilangkan biocapping layernya juga cenderung masih complicated gitu ya dibandingkan dengan proses kimia biasa. Jadi kalau biocapping biogenic capping agent itu fungsinya biasanya untuk mencegah aglomerasi, kemudian untuk mengontrol particle size, kemudian untuk fungsionalisasi gugus tertentu atau untuk storage dan stability, tapi juga di sisi lain kita masih kesulitan untuk mengkarakterisasi jenis capping agent apa yang cocok untuk nanopartikel tertentu misalnya. Kemudian untuk tantangan lainnya adalah proses standarisasi kultur sel mikroba, protokol dari kultur sel mikroba untuk reprodusibilitas penelitian yang homogen ya antara satu penelitian dengan penelitian lain itu juga masih terbatas standarisasinya, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar juga gitu ya. Nah, untuk proses biological synthesis ini sebetulnya tidak terbatas pada penggunaan sel mikroba saja ya, tetapi juga bisa kita lakukan dengan misalnya ekstrak tanaman ataupun dengan produk-produk buangan dari hewan. Tetapi untuk mata kuliah ini kita fokuskan pada penggunaan mikroorganisme dan enzim yang terlibat di dalamnya. Jadi ini adalah prosesnya, baik menggunakan tanaman, hewan, ataupun mikroorganisme itu bisa digunakan sebagai reducing agent ya, agen pereduksi atau reduktor. Jadi misalnya dalam material ini terdapat asam sitrat ataupun asam askorbat, kemudian ada juga enzim-enzim yang terlibat di dalamnya. Nah, semuanya ini fungsinya sebagai reduktor dan capping agent. Jadi kalau kalian ingat waktu di praktikum nano 1 itu ada sintesis ya, biosintesis nanopartikel emas dengan menggunakan bakteri. Itu kan bakterinya sendiri fungsinya sebagai capping agent dan juga dia punya enzim tertentu yang fungsinya adalah sebagai reduktor gitu ya. Nah, dari material-material reduktor ini kemudian kita campur dengan sumber logamnya, sumber ion logamnya, sehingga terjadilah proses reduksi secara biologis yang dimulai dari proses nukleasi ya. Nukleasi itu adalah pembentukan nukleus.
pembuatan inti atomnya, kemudian dia akan mengalami akumulasi, di mana di situ terjadi crystal growth, pertumbuhan kristal yang nantinya akan membentuk nanopartikel. Setelah pembentukan nanopartikel itu akan ada proses stabilisasi dan capping, sehingga terbentuklah nanomaterial. Nah, nanomaterial ini biasanya nanti digunakan untuk berbagai macam bidang gitu ya. Nah, untuk prosesnya itu sendiri, untuk mekanisme pembentukan nanomaterial atau nanopartikel metal ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada bioreduksi dan ada biosorpsi. Bedanya adalah kalau bioreduksi itu adanya reduksi ion metal ke dalam bentuk yang stabil secara biologis dengan menggunakan mikroorganisme dan enzimnya. Jadi kalau di bioreduksi itu biasanya dari bentukan ion menjadi elemental metal. Jadi bentuknya adalah logam yang tidak bermuatan gitu ya. Makanya dia dinamakan dengan stabil dan inert, dia tidak bereaksi. Dan juga bisa langsung dipisahkan dari sampelnya. Nah, sedangkan biosorpsi, namanya juga sorpsi ya, penyerapan. Jadi adanya interaksi antara ion metal di larutan yang kemudian berikatan dengan dinding sel dari mikroorganisme, yang kemudian terjadilah pembentukan nanopartikel yang stabil karena adanya interaksi antara dinding sel dengan ion metal tersebut ya. Jadi kalau untuk biosorpsi itu tidak langsung berubah menjadi metal yang muatannya 0, tetapi masih bisa juga dia bentuknya adalah metal yang masih bermuatan gitu ya. Yang penting dia ada interaksi antara metal dengan dinding sel. Nah, keuntungan dari kedua proses ini adalah adanya efektif dari segi biaya, kemudian dia lebih eco-friendly gitu ya. Kemudian untuk upscale-nya juga relatif lebih mudah karena tidak melibatkan adanya kondisi-kondisi yang harsh ya, yang ekstrim gitu, seperti tekanan tinggi ataupun temperatur tinggi atau pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi ini adalah keuntungan dari biosintesis dengan menggunakan mikroorganisme. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang ada di nanobioteknologi mikroba. Contohnya adalah karena adanya subdisiplin tertentu di bidang mikrobiologi atau ilmu material ya, sehingga membutuhkan pengetahuan sebelum kita masuk ke proses biosintesisnya itu sendiri. Kemudian karena ini adalah bidang keilmuan yang cukup spesifik, sehingga membutuhkan ekspertis di bidang ini juga. Dan ekspertisnya ini kan masih relatif jarang ya. Jadi nanti setelah mengikuti mata kuliah ini, kalian diharapkan mampu menguasai bidang ini sehingga kalian akan ekspertis juga di bidang ini. Kemudian adanya defisit di kurikulum yang berkaitan dengan mikrobiologi, sehingga kita juga otomatis ketika kita kurikulumnya tidak menunjang, maka proses untuk analisis, untuk karakterisasi itu juga menjadi kurang ya, terutama di negara-negara yang sifatnya masih berkembang seperti di negara kita. Nah, tantangan-tantangan ini tentu akan berkontribusi terhadap eksploitasi mikroba yang masih sangat rendah. Padahal negara tropis itu karena iklimnya tropis, maka berbagai macam jenis organisme itu bisa tumbuh dengan optimal ya. Termasuk di dalamnya adalah mikroorganisme. Jadi secara sumber daya hayati itu pasti sudah sangat melimpah, tetapi eksploitasinya masih belum maksimal. Nah, karena eksploitasinya belum maksimal, maka bidang untuk biosintesis nanomaterial ini juga belum dikenal dengan baik. Padahal dari segi keuntungan penggunaan mikroorganisme ini, dia selnya itu mampu melakukan proses kehidupan secara sendiri ya. Artinya dia walaupun dia single cell, tetapi kemampuannya itu sama dengan yang multiselular. Kemudian diversitasnya juga dia sangat beraneka ragam
dan juga untuk pengendaliannya dia cukup mudah. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan suatu pengetahuan yang baru untuk menunjang bidang keilmuan dari nanobioteknologi mikroba. Misalnya untuk fisiologi, kemudian rekayasa genetika, kemudian optimisasi dan proses komputasional juga ini dibutuhkan ya untuk untuk simulasi sebelum ke percobaan yang sebenarnya di laboratorium. Nah, bagaimana sih cara untuk keluar dari tantangan ini atau untuk menghadapi tantangan ini, terutama untuk negara-negara yang sifatnya masih berkembang? Tentu ini harus ada kontribusi dari berbagai macam pihak, misalnya dari pemerintah, kemudian dari institusi, dari akademia, universitas gitu ya. Kemudian dari lulusannya itu sendiri, para alumni, dan yang tentu paling yang cukup memegang peranan paling besar adalah dari funding agency, dari pihak-pihak yang memberikan investasi di bidang nanoteknologi. Jadi misalnya untuk tantangan yang di bidang kurikulum development. Jadi yang bisa dilakukan adalah kita bisa mengintroduksikan bidang nanoteknologi ini sedari dini. Misalnya memperkenalkan nanoteknologi yang sangat sederhana atau nanomaterial yang ada di alam itu seperti apa sih ke level sekolah-sekolah yang lebih rendah, misalnya untuk SMA atau SMP atau SD gitu ya, sehingga para pelajar itu tidak terlalu awam tentang nanoteknologi. Kemudian bisa juga diberikan overview tentang nanomaterial. Nanomaterial itu apa sih? Nanomaterial yang ada di alam itu seperti apa sih sifatnya? Kenapa harus seperti itu gitu ya. Kemudian untuk teknik karakterisasi, ini mulai ke perkenalan alat instrumentasi misalnya seperti itu. Kemudian perkenalan ke proses biosintesis dari nanomaterialnya itu sendiri. Kemudian strategi untuk menghasilkan nanomaterial berbasis mikroorganisme. Kemudian mulai juga dikenalkan tentang nanotoxicity dan toksikologi dari material itu seperti apa. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa dilakukan melalui program pengembangan kurikulum yang ada di sekolah atau di universitas gitu ya. Kemudian faktor kedua misalnya adalah manpower, tentang sumber daya manusianya. Jadi untuk memperkenalkan bidang ini tentu diperlukanlah para alumni dari nanoteknologi ya, seperti kalian ini. Nanti kalian juga diharapkan bisa terjun ke masyarakat dan memperkenalkan seperti apa sih atau seberapa pentingnya sih teknologi nano ini di berbagai macam bidang gitu ya. Kemudian jika memang sumber daya manusianya itu bukan berasal dari lulusan nanoteknologi, maka bisa dilakukanlah training dan development. Bisa dengan menggunakan short training tentang nanoteknologi itu apa sih, kemudian juga bisa training tentang instrumentasi ataupun peralatan-peralatan yang biasa dilakukan di riset nanoteknologi itu seperti apa. Dan juga untuk riset group, jadi kelompok-kelompok risetnya itu bisa mulai dibentuk. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan adalah melakukan penelitian secara interdisipliner, jadi ke berbagai bidang gitu ya. Contohnya seperti riset grup yang multidisiplin dari berbagai macam bidang keilmuan, itu bisa mulai dikembangkan. Dan juga yang cukup penting adalah kolaborasi di internasional. Jadi karena kita ini negara berkembang yang fasilitasnya juga masih terbatas ya, masih dalam tahap pengembangan, maka international collaboration ini menjadi suatu hal yang sangat membantu untuk riset di bidang nanoteknologi. Nah, ini adalah contoh-contoh riset interdisiplin ya yang melibatkan bidang nanobioteknologi mikroba. Misalnya di bidang disiplin ilmu food science, ilmu pangan, ada yang menggunakan packaging yang antimikroba gitu ya. Kemudian bisa juga dibuat nanosensor.
nanonutrients, kemudian nutraceuticals, vitamin, nutrisi, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang chemistry dan chemical engineering bisa untuk remediasi, untuk proses katalisis, untuk oil recovery. Ini biasanya untuk di bidang perminyakan ya. Kemudian antimikroba, terus penelitian di bidang air, terus pembuatan nanomaterial, misalnya seperti komposit, film, polimer, foam gitu ya, keramik, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang uh, teknik sipil dan arsitek. Nah, di sini misalnya tentang rekayasa lingkungan. Kemudian green structure ya, seperti apa membuat bahan bangunan yang lebih ramah lingkungan atau membutuhkan apa ya biaya atau listrik yang lebih sedikit dibandingkan dengan konvensional misalnya. Kemudian studi-studi tentang polusi di lingkungan itu seperti apa sih, dan material-material yang bisa digunakan. Seperti ini ada nanosimen, nanokongkrit gitu ya. Kemudian di bidang biochemistry ada antioksidan, di bidang medis itu ada antimikroba, ada drug delivery, ada sanitizer, ada imaging, diagnosis, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada di bidang mekanik ya, mesin, kemudian agrikultur, kemudian di bidang seni juga ada, sana kayak nanopaint, kemudian proteksi untuk deteriorasi dan degradasi, gitu ya, proteksi terhadap pelapukan. Kemudian di bidang elektronik tentu ya, energy storage, sensor, quantum dot, biological science juga mirip-mirip dengan medis ya. Dan ada product based investigation. Di sini termasuk di dalamnya adanya assessment, kemudian kosmetik, packaging, dan produk-produk yang sifatnya kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Oke, nah untuk untuk tren kedepannya, jadi tren yang ada saat ini sebagian besar penggunaan mikroorganisme itu adalah untuk pembuatan nanomaterial, dan nanomaterialnya itulah yang digunakan untuk mengontrol pertumbuhan mikroba ya. Nah, tidak terbatas untuk hal ini, tetapi juga ada hal-hal lainnya yang bisa dikembangkan. Misalnya adalah penggunaan nanopartikel untuk meningkatkan yields produksi dari metabolit mikroba, misalnya untuk biofuel, biohidrogen gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga imobilisasi dari berbagai macam enzim yang diproduksi oleh mikroba dengan menggunakan nanopartikel ya, yang fungsinya nanti untuk biokatalisis. Kemudian juga proses sintesis dari nanopartikel berbasis mikroba dan eksploitasi nanopartikel tersebut untuk berbagai macam aplikasi gitu ya. Jadi 4 ini yang sekarang sedang trend in di bidang nanobioteknologi mikroba. Oke, sekian untuk pendahuluan tentang nanobioteknologi mikroba. Apakah ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Ada yang mau didiskusikan? Ini apakah sudah cukup jelas atau pada kemana nih? Sudah jelas semua kah? Sudah cukup jelas, Bu. Jelas. Yang lain gimana? Aman, Bu. Jelas ya. Karena ini pendahuluan ya, hanya sifatnya introduction aja. Apa sih mikrobiologi, kemudian irisannya dengan bidang lain itu apa, biasanya digunakan untuk apa gitu ya.
tantangannya, kemudian bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut, bagaimana mekanismenya, kira-kira seperti itu sih. Nanti materinya itu akan dibagi dua ya, jadi yang sebelum UTS itu materinya adalah tentang konsep mikrobiologi, kemudian yang setelah UTS itu mulai pengaplikasian dari nanobioteknologi mikrobanya. Nanti buat bahan bacaan kalian bisa baca di buku yang Latif ya, chapter 1 itu tentang pendahuluan. Tidak ada yang mau didiskusikan? Sudah jelas semua? Javan, ada yang mau ditanya? Iya, izin Bu. Izin Ya, tanya, tadi yang bioreduksi sama biosorpsi kan sama-sama direduksi lah istilahnya, tapi tadi itu untuk perbedaannya di mana ya Bu? Saya masih kurang paham oke. tadi. Bioreduksi dan biosorpsi ya. Jadi Javan ingat nggak waktu praktikum nano 1 yang biosintesis emas pakai mikroorganisme? Kalau di grafik ICP-nya itu kan dari yang awalnya ada ion emas di larutan ya, kemudian langsung drop ke konsentrasi tertentu ya. Nah, proses penurunan konsentrasi ion emas itu adalah proses biosorpsi. Itu adalah tanda dari proses biosorpsi. Artinya ion emas yang ada di lingkungan itu diserap dan ada terjadi interaksi dengan dinding sel bakteri. Tetapi itu belum direduksi ya. Jadi sifatnya masih cuma interaksi aja, cuma diserap aja. Itu yang namanya biosorpsi. Nah, setelah biosorpsi, berarti kan ion emasnya udah nempel di dinding sel tuh. Tetapi emasnya masih berupa AU3, belum AU0 ya. Nah, proses bioreduksi itu adalah proses reduksi AU3 menjadi AU0. Artinya di situ mulai terbentuk elemental emas. Itulah proses bioreduksi. Jadi biasanya prosesnya yang pertama kali terjadi itu adalah biosorpsi. Jadi interaksi ya, nempelnya ion logam ke dinding sel, tapi itu belum jadi logam ya, belum jadi logam muatan 0. Cuma nempel aja. Setelah nempel, itu baru direduksi menjadi logam yang muatannya 0, itulah yang dinamakan dengan bioreduksi. Tuh, paham ya? Bu, paham. Oke, jadi itu adalah dua proses yang sekuensial gitu, berurutan. Sorpsi dulu, baru reduksi. Tuh, oke, ada lagi? Bu, izin bertanya. Ya. Enggak, Gus. Ya. Itu absorpsinya itu apakah bakterinya perlu dipilih gitu, Bu? Kalau misalnya kita mau emas, bakterinya seperti apa gitu, Bu? Maksudnya interaksinya tuh seperti apa di permukaan, karena apa, dan syaratnya apa gitu, Bu? Oke, biasanya kalau untuk sintesis nanopartikel logam ya, di sini kan ngebahasnya biogenic metallic nanopartikel. Itu memang jenis bakteri tertentu yang dia tahan terhadap kondisi kondisi harsh. Jadi apa ya? Dia itu memang berasal dari lingkungan yang banyak logamnya. Biasanya seperti itu. Nah, bakterinya jenisnya bisa bakteri pereduksi besi, bisa bakteri pengoksidasi besi, atau bakteri pengoksidasi sulfur, atau apapun yang biasanya kondisinya dia lingkungannya itu ekstrim gitu. Jadi misalnya kita mau reduksi emas nih pakai bakteri, bisa nggak sih pakai pakai apa ya? Pakai bakteri bacillus yang ada di kulit kita gitu loh. Bisa nggak sih? Biasanya nggak juga. Jadi
mikroorganisme atau bakteri yang ada di lingkungan ekstrim itu dia punya enzim tertentu untuk reduksi logam. Karena dia sifatnya yang autotrof ya, dia menghasilkan energi dari sumber senyawa anorganik gitu. Gitu ya, Re. Bisa diterima? Bertanya lagi, berarti waktu praktikum sebelumnya kan saya jelaskan kalau misalnya di laporan saya kalau penyerapan karena elektrostatis gitu Bu, itu benar nggak Bu? Ya Bu, itu aja. Ya, jadi proses sorpsi itu kan penyerapan ya, karena adanya elektrostatis. Gaya elektrostatis itu adanya beda muatan antara logam dengan dinding sel. Dinding sel itu muatannya negatif, logam itu muatannya positif, maka dia terjadi interaksi ya, terjadi ikatan. Ada juga dia terjadi interaksinya itu karena gugus fungsi. Jadi gugus fungsi yang ada di dinding sel, misalnya apa, adanya karbohidrat, kemudian dia bisa menempel di logam. Atau misalnya gugus fungsi amina, dia juga bisa nempel di logam gitu. Jadi kemungkinannya entah itu elektrostatik atau adanya gugus fungsional tertentu yang ada di dinding sel. Gitu. Baik. Terus apakah kita sebagai misalnya engineering nano itu bisa nambahin sendiri gitu Bu, gugus fungsi di dalam bakteri itu? Nambahin apa misalnya? Nambahinnya itu kayak gugus amina atau gugus apa supaya bisa narik gitu Bu. Oh gitu. Kalau untuk penambahan itu bisa aja sih, tapi biasanya dengan properti yang ada di mikrobanya itu biasanya sudah cukup sih. Jadi nggak perlu ada penambahan. Kecuali memang kita mau proses tertentu ya yang membutuhkan gugus fungsi tambahan, maka itu kita bisa lakukan fungsionalisasi dulu kita lakukan pre-treatment untuk selnya gitu. Itu bisa juga dilakukan. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Izin nanya lagi Bu. Ya. Saya masih berhubungan sama praktikum sebelumnya itu kan bakterinya itu kan bertindak sebagai capping agent. Nah ini capping agentnya itu saya bayangannya itu jadi nanopartikel itu terbentuk di dalam badan selnya, terus nanti dia berkumpul ya kan, tereduksi, terus dia kayak ketahan gara-gara bakterinya gitu, atau gimana maksud capping agentnya itu kayak gimana itu maksudnya? Capping agent dari bakterinya ya. Ya. Jadi mana tadi ya? Nah, nanopartikel itu bisa dikategorikan intraseluler atau ekstraseluler kan, tergantung dari di mana lokasi nanopartikel itu disintesis. Jadi misalnya kayak gini deh, kayak yang ini magnetosom. Ini kan yang bulat-bulat ini nanopartikel besi ya. Awalnya itu ion besi itu kan adanya di luar, ada di sekeliling bakteri. Kemudian dia menempel ke dinding sel bakterinya ya. Kemudian oleh si bakterinya ini, karena metabolismenya ditransfer ke intraseluler, ke bagian dalam sel. Nah, di dalam sel ini terjadilah mekanisme enzimatis. Ada enzim-enzim tertentu yang dia fungsinya mereduksi si besi ion menjadi besi elemental gitu ya. Sehingga ini dinamakan dengan nanopartikel intraseluler. Nah, cappingnya itu di mana sih? Cappingnya itu adalah si badan dari bakterinya ini. Makanya dia stabil kan, adanya di dalam sel. Dia nggak kemana-mana, dia stabil. Beda kalau misalnya metode sintesis kimia itu kan ya nanopartikelnya di larutannya itu. Tapi kalau pakai bakteri itu nanopartikelnya menempel di bakterinya, dan badan bakterinya itulah yang berfungsi sebagai capping. Badan bakterinya itu yang bisa berfungsi sebagai capping tuh misalnya si dinding selnya, karena dia punya gugus fungsi gitu ya, sehingga dia stabil secara biologis. Kemudian misalnya dia enzim tertentu bisa mengikat, itu juga bisa jadi capping gitu. Jadi itu cappingnya itu adalah si badan bakterinya. Badannya itu ya apanya? Ya bisa dinding selnya, bisa bagian dalam selnya gitu, tergantung di mana letak si nanopartikelnya itu berada. Gitu, Javan, bisa diterima? Dan kalau yang ekstraseluler itu gimana?
Nah, kalau ekstraseluler berarti nanopartikel di luar kan ya. Kalau di luar biasanya dia cappingnya itu dia diselimuti sama protein tertentu yang diproduksi sama si bakterinya. Kayak tadi mana ya? Nah ini, misalnya dia menghasilkan fungsional grup tertentu. Fungsional grup tertentu yang dia bisa menjadi attachment gitu. Nah itulah fungsi dari capping agentnya. Jadi selain dia mereduksi ion logam, dia juga semacam bikin selimut lah buat si nanopartikelnya itu. Kemudian dia diekspor keluar badan sel. Nah itulah yang dinamakan dengan extracellular nanopartikel. Gitu. Oke ya, bisa diterima. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Saya ingin tanya, Bu. Ya, Farhan. Kalau seumpama pakai mikroba itu ya, Bu, itu ada nggak sih, Bu, batas dari mikrobanya itu bisa sintesis sampai berapa nano gitu? Batas apa nih? Batas konsentrasi logamnya atau batas? Batas ukurannya, Bu. Oke, untuk ukuran ya. Nah, untuk ukuran biasanya dia nggak tentu sih. Ada yang, makanya tadi tantangannya itu polydispersity ini. Ada dia yang menghasilkan partikel yang besar, ada juga dia menghasilkan partikel yang kecil. Jadi nggak ada batasan tertentu sih. Cuman memang kalau untuk partikel yang dia hasilkan, itu tentu dia nggak akan sebesar badannya dia sendiri kan. Pasti lebih kecil. Jadi ukurannya pasti masih nano gitu. Tapi kalau kayak gitu itu mempengaruhi di bagian apanya? Maksudnya kan ukurannya itu enggak ini seragam kan itu. Nanti kalau seumpama dikatakan dipakai gitu, itu mempengaruhinya itu di bagian mana ya? Dipakai si nanopartikelnya mau kita pakai gitu. Iya. Nah itu masalahnya adalah distribusinya nanti. Biasanya kan nanopartikel dari hasil sintesisnya itu ukurannya nggak seragam ya, nggak kayak yang ini, tapi yang ini. Nah karena nggak seragamnya itu perlu kita pisahkan, perlu kita apa ya, kita distribusikan lagi lah supaya ukurannya jauh lebih seragam. Dan biasanya pun cuma harus kita pilih dulu ukuran tertentu sebelum kita proses selanjutnya gitu sih. Jadi proses pemisahannya itu yang menjadi masalah biasanya. Pemisahan ukuran ya. Iya. Ada nggak sih kalau seumpama itu kalau dia itu katakan ekstraseluler gitu kan, dia itu penumbuhannya di luarnya bakteri. Pertanyaannya siapa tadi? Yere kalau nggak salah, Yere atau Javan gitu. Itu yang apa itu mau memfungsionalisasi bakterinya. Jadi kayak itu kepikir kalau bakteri itu bisa nggak sih kalau seumpama dikasih apa ya kayak semacam cetakan gitu. Jadi kalau seumpama dia itu sintesis pakai mikroba, yaitu nanti masuknya itu ke cetakan ekstraselulernya gitu. Itu masuk akal nggak sih juga gitu? Atau terlalu? Jadi kita mau atur nanopartikel yang ekstraseluler itu supaya ukurannya jauh lebih seragam gitu ya? Iya. Artinya memang ada zat aditifnya tambahan lagi sih untuk mengatur ya. Cuman gini, memang batasan dari proses menggunakan mikroorganisme ini, ketika kita terlalu banyak menambahkan reagen itu akan toksik buat mereka. Jadi merekanya cenderung mati duluan nih sebelum bikin nanopartikelnya gitu. Kayak gitu sih. Jadi kondisinya tuh harus hati-hati, kemudian logamnya pun yang logam mereka sukai lah intinya, kayak makan sehari-harinya mereka gitu. Jadi nggak toksik buat mereka. Nah kalaupun misalnya kita tambahkan kalau yang percobaan kita praktikum nano itu kan cuman 10 ppm ya, 10 ppm. Nah misalnya kita mau coba nambahin nih emasnya jadi 1 milimolar gitu, itu bakal toksik nggak sih buat mereka? Ternyata itu bakal toksik juga, itu bakal bikin mereka mati gitu loh. Jadi itu memang tantangannya, mereka tuh
mereka tuh di satu pihak sebagai pabrik pembuat nanopartikel ya, tapi ketika dia dikasih ini nih bikin yang banyak gitu, itu juga mereka nggak sanggup gitu loh. Itu tantangannya sih, masih keterbatasannya dengan menggunakan mikroorganisme. Gitu. Terus kalau ini Bu, antara sintesis di ekstraseluler sama intraseluler itu kalau di compare baik yang hasilnya dan juga untuk seluk-beluknya gitu. Oke, kalau kita mau langsung pakai produk nanopartikelnya itu lebih mudah yang ekstra sebetulnya ya. Cuman yang ekstra itu kekurangannya adalah ketika dia ada di larutan ya, bukan di selnya, itu peluang aglomerasinya jadi lebih tinggi. Jadi dia malah menggumpal-gumpal gitu. Nah, beda sama yang intra. Kalau intra itu kan dia memang adanya tuh di badan selnya ya. Jadi kita misahin sel sama larutannya kan mudah, cuma sentrifugasi. Terus kita dapat pelet selnya ya. Nah, si pelet selnya itu tinggal gimana kita mecahin si badan selnya kan. Mecahin badan selnya sehingga si nanopartikelnya itu terpisah dari sel. Nah, itu. Cuman juga ya, saya kurang tahu nih kalau yang intraseluler itu apakah setelah dipecah dari badan selnya dia apakah jaminan dia nggak aglomerasi. Nah, itu keterbatasannya lagi gitu sih. Cuman tergantung ini ya, tergantung agen pemecahnya juga. Ada yang mecah selnya itu pakai sonikasi misalnya dengan getaran gitu ya. Terus ada juga yang pakai deterjen gitu ya. Kalau deterjen kan dia kemungkinan berbentuk misel. Jadi si nanopartikelnya juga diselimuti sama misel. Jadi dia aglomerasinya cukup rendah gitu. Jadi tergantung gimana kita pemilihan bahan untuk pemecahan selnya itu juga gitu. Gitu sih. Oke ya. Oke, ada lagi? Saya izin bertanya. Ya, ya. Kepikiran aja. Kan kebanyakan hasil yang dihasilkan itu bentuknya bulat gitu ya Bu. Misalnya kita ingin buat material 2 dimensi dengan lebih ramah lingkungan menggunakan bakteri itu bisa nggak? Atau mungkinkah? 2 dimensi misalnya gimana? Entah kita pengen membuat sesuatu 2 dimensi dengan cara biosintesis itu bisa nggak menggunakan mikrobiologi atau apa gitu? Oke, untuk material yang sifatnya 2 dimensi, misalnya bikin tube gitu ya, nanotube atau nanowire. Kalau wire Kayak tadi grafin gitu Bu. grafin, karbon ya. Sejauh ini ya, biasanya kalau menggunakan mikroorganisme itu memang hanya sampai 1 dimensi deh. Soalnya yang ini kayak nanowire ini dia secara alami terbentuk kan. Cuman kalau yang untuk bentuk-bentuk tertentu yang sifatnya lebih kompleks itu dia lebih sulit sih. Kecuali memang dia di alamnya bisa membentuk itu kayak yang ini, kayak yang di atom ini. Ini kan bentuknya 2-3 dimensian ya. Kalau yang kita sengaja mau bikin gitu biasanya sulit. Jadi mikroorganisme ini cuman ranahnya tuh membuat sampai ke nanopartikel gitu. Nanti nanopartikel itu yang kita modifikasi lagi di luar badan selnya. Gitu sih. Iya deh. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Menurut kalian ini menarik atau malah ribet ya sintesis pakai mikroorganisme ini? Lebih presisi mungkin Bu ya. Lebih presisi. Lebih perlu perlakuan khusus gitu. Iya sih. Apa ya? Karena bakterinya tuh cenderung rewel gitu loh. Saya mau coba waktu S3 itu mau coba misahin AU, AG sama CU. Nah, mereka tuh pasti bikinnya itu bentuknya alloy di dalam permukaan, di dalam sel ya. Jadi sifatnya intraseluler, tapi mereka nggak bisa misahin. Nggak bisa misahin misalnya satu titik dia AU aja, satu titik dia AG aja gitu, nggak bisa. Pasti satu titik itu ya isinya campuran AU AG kayak gitu. Gitu sih.
Kalau mau betul-betul spesifik itu larutannya duluan yang harus kita treatment. Jadi misalnya pakai agen pengkelat kayak EDTA gitu untuk apa ya, untuk menstabilkan CU-nya. Nanti setelah itu baru kita ambilnya UAG aja gitu. Itu memang tricky sih sebenarnya pakai mikroorganisme itu. Dan yaitu kita harus konsentrasinya pun ini ya dipertimbangkan, nggak bisa terlalu tinggi juga, nggak bisa terlalu tinggi, nggak bisa terlalu rendah. Kalau terlalu rendah kita nggak tahu kan sel mana yang dia bekerja untuk mereduksi gitu. Kalau terlalu tinggi dia mati duluan sebelum dia membuat nanopartikelnya gitu sih. Mau tanya. Ya, oh iya. Waktu praktikum yang kemarin ibunya kan pernah bilang kalau misalnya bakteri reduksi, maksudnya jarang ada yang bisa mereduksi AG kan Bu. Soalnya kan toksik banget buat bakterinya. Tapi kalau dalam bentuk alloy gitu berarti masih bisa ya Bu? Dalam bentuk alloy dia masih bisa karena apa ya, ibaratnya tuh ketolong gitu loh sama si unsur lainnya yang nggak toksik gitu. Berarti AG-nya tuh udah nggak toksik atau gimana Bu? AG-nya tuh dia dalam bentuk campuran ya, jadi apa ya, less toxic mungkin. Itu Toxic. berlaku kalau AG-nya konsentrasinya dikit banget atau meskipun alloy tapi AG-nya banyak gitu juga nggak apa-apa Bu? Wah, itu konsentrasinya juga rendah sih, dalam konsentrasi rendah. Jadi nggak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi dia pasti mati juga karena dia kan sifat antimikrobanya itu ada ya. Oke, Nah, kalau makasih Bu. mau bikin nano silver pakai mikroorganisme tuh lumayan susah juga karena dia ya itu tadi ada sifat antimikrobanya. Cenderung dia mati duluan begitu direndam pakai garam silver nitrat, itu bakterinya udah KO duluan biasanya. Itu makanya kalau nano silver itu misalnya pakai plant extract gitu ya, atau tadi animal waste, memang ada sih, dan itu juga spesies tertentu aja yang bisa, nggak semua gitu. Oke, ada lagi? Jadi tanya Bu, Ya. kalau dia itu pakai cara sintesisnya ekstraseluler Bu katakan, terus nanopartikelnya kan ada di sekelilingnya apa itu badannya bakteri atau mikroba. Nah itu kalau mikrobanya katakan dimatikan gitu, itu nanti ada kemungkinan ini enggak? Jadi si apa namanya si nanopartikelnya itu enggak partikelnya masing-masing, tapi dia itu beraglomerasi dalam bentuknya si mikroba. Gimana Farhan, ulangin lagi, saya kurang nangkep. Jadi kan kalau seumpama dia itu sintesis pakai cara apa itu ekstraseluler, nah itu kan nanopartikelnya nempelnya itu di sekelilingnya apa itu bakterinya itu. Di luar. Iya, di luarnya bakteri. Nah itu kalau seumpama bakterinya itu dimatikan, itu ada kemungkinan nggak kalau seumpama si apa namanya nanopartikelnya itu dia itu beraglomerasi, tapi aglomerasinya itu bukan yang gumpal gitu, cuman dia itu aglomerasinya itu bentuk kayak cetakan gitu loh. Jadi dia itu bentuk si mikrobanya gitu. Membentuk si mikrobanya. Ya, ya katakan kayak di sini bakteria nanowire kan dia bentuk bakterinya itu bulat ya. Jadi waktu dia beraglomerasi itu ya bulat gitu, cuman tengahnya itu kosong gitu. Oh gitu, paham. Kalau kayak gitu sih saya nggak pernah nemu ya. Rata-rata aglomerasi itu bentukannya ya yang menggumpal gitu aja. Menggumpal terus membentuk ukuran yang lebih besar. Tapi kalau membentuk bentukan tertentu kayak membentuk si oval kayak gini gitu sih, nggak pernah nemu.
Biasanya ya antar sesama si nanopartikel yang di luar aja gitu. Gitu sih Farhan. Bahkan ya mikroba yang mati aja dia bisa ini loh, maksudnya bisa dijadikan sebagai tempat untuk nukleasi nanopartikel. Karena saya pernah percobaan, bakterinya itu saya autoclave, jadi otomatis dia sudah mati ya. Udah mati, nggak cuma mati, tapi dia semacam bentukannya tuh terkoyak gitu. Ada yang bentukannya tinggal separuh gini gitu. Tapi ternyata dari bentuk yang separuh itu juga dia masih berfungsi sebagai tempat pembentukan nukleasinya, dan dia masih berfungsi sebagai cappingnya gitu. Itu juga dia masih berfungsi. Nggak cuma mikroorganisme hidup ya di sini, mikroorganisme mati pun dia masih bisa dipakai gitu. Gimana Oyen? Tanya Bu, itu kan tadi kan ibunya bilang kalau aloe masih less toxic kan Bu, masih ada sifat toksiknya, tapi less. Itu masih mempengaruhi kayak proses reduksi kemampuan bakterinya mereduksi nano gitu nggak Bu? Jadi ukurannya lebih besar atau lebih gimana? Oh iya, kalau untuk toksisitas dari logamnya, misalnya kita mau bikin nanopartikel silver gitu ya, silver murni sama silver yang alloy sama emas gitu. Tentu yang lebih toksik kan yang silver murni. Nah, kalau yang lebih toksik itu biasanya pengaruhnya itu ke kecepatan reduksinya itu akan jauh lebih lama dibandingkan dengan yang alloy tadi. Jadi saya pernah percobaan kalau yang murni itu dia entah dia itu jadi mati semua atau masih bisa, tapi waktunya itu lama sekali sampai hitungan hari, minggu, bulanan. Tapi kalau yang alloy itu dalam waktu berapa hari itu masih bisa terbentuk gitu. Jadi uh, efeknya itu bukan ke produk nanopartikelnya. Kalau ke produk nanopartikelnya misalnya ukurannya, bentukannya sih masih mirip ya, masih sama. Cuman dari kecepatan reduksinya itu sangat lambat kalau yang toksik gitu. Oke Bu, makasih. Oke. Tuh ada lagi yang penasaran sama bakteri? Yang paling gampang sih emang bakteri ya dibandingkan sama fungi atau alga gitu. Bakteri paling gampang. Gimana Pak? Saya izin tanya. Untuk ngatur apa itu? Iya, untuk ngatur aglomerasinya itu pakai apa, Ben? Dari larutannya kah atau gimana? Untuk supaya mencegah aglomerasi ya. Iya, untuk treatment aglomerasinya gitu. Jadi biasanya pakai deterjen itu tadi. Jadi deterjen itu nanti akan membentuk misel atau semacam struktur liposom ya. Jadi dia mengelilingi si partikelnya, atau ini treatment suhu, biasanya suhunya disimpan di suhu lebih rendah di 4 derajat, itu biasanya bisa mencegah aglomerasi. Tapi juga ini cuman mencegah ya, artiannya aglomerasi itu tetap terjadi, tapi terjadinya dalam waktu yang lebih lama gitu, dibandingkan dengan kalau dia disimpan di suhu ruangan atau suhu panas gitu. Kayak gitu sih. Atau ada apa ya, ya deterjennya itu kan macam-macam ya, ada yang triton, ada yang apa gitu, yang seperti kalian pelajari di bioselmol itu kayak gitu. Itu bisa mencegah aglomerasi. Gitu. Oke, ada lagi? Ibu, itu saya penasaran Bu. Jadi kan kalau di pas praktikum gitu-gitu kan gitu, kayak alat-alatnya kan kayak di skala lab gitu kan Bu, terus hasilnya juga sedikit lah istilahnya kan Bu. Ya kalau misalnya mau diaplikasikan ke industri yang buat mass production gitu-gitu, mereka ada alat yang gede juga Bu, atau kayak gimana? Oke, kalau untuk skala industri itu sih yang masih kendala juga ya, apakah mau kita pakai di tank reaktor misalnya kayak gitu kan. Nah, tapi juga di tank reaktor kan ya kalau semacam bioreaktor itu kan udah terkontrol ya kondisinya, suhunya, pH-nya, terus misalnya kalau ada oksigen yang masuk harus berapa. Nah, sejauh ini memang kalau untuk industri
penggunaan mikroorganisme ini belum visible sih. Karena yaitu dia sensitif, kemudian efisiensinya juga masih kurang ya. Karena kalau industri itu kan pengennya skalanya besar, konsentrasinya tinggi, kemudian hasilnya juga banyak gitu ya. Nah, sedangkan mikroorganisme ini untuk yang skala industri langsung banyak itu dia belum bisa. Tetapi kalau untuk skala industrinya dalam artian mengolah limbahnya, jadi misalnya mengolah limbah arsenik nih. Nah, arseniknya ini mau dibuat mineral nanopartikel. Nah, itu bisa pakai bakteri ini. Tetapi kalau misalnya kita mau apa ya, mau membuat nanopartikel emas skala industri yang banyak itu kurang efisien. Jadi di sini efisiensinya adalah lebih untuk ke remediasi water treatment-nya. Kalau untuk skala industri ya. Gitu Arden. Jadi mungkin kalau buat mass production gitu masih dipertimbangkan gitu ya Bu istilahnya. Masih perlu optimasi efisiensi sih memang. Kalau untuk Terima remediasi kasih Bu. rata-rata sudah oke. Baik Bu, terima kasih. Permisi Bu, izin bertanya. Ya, Apakah bakteri yang digunakan itu harus mikroorganisme yang menguntungkan atau bisa yang patogen? Terus kalau misalnya pakai yang patogen, apakah hasil nanopartikelnya bakal berbahaya? oke. Apakah bisa mikroorganisme biasa atau patogen? Kalau patogen itu biasanya tidak pernah digunakan untuk produksi dalam skala lab ataupun besar ya, karena namanya aja patogen gitu. Dia menyebabkan penyakit. Jadi risiko dia menyebabkan penyakit dan misalnya dia efisiensi pembentukan atau produksi nanopartikel itu resikonya jauh lebih besar yang menyebabkan penyakit. Makanya dia nggak pernah dipakai kalau patogen. Walaupun di alam itu mikroorganisme patogen itu juga berperan dalam pembentukan nanopartikel di alam. Gitu Rania. Tapi kalau untuk komersialisasi, industri, ataupun riset, patogen itu nggak pernah dipakai dalam produksi. Mengingat resikonya lebih besar. Gitu ya Rania. Ya baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Maaf Bu, izin tanya ya. Tadi kan Ibu bilang bahwa mikroba itu kan bisa buat power storage kan ya Bu? Nah itu kurang lebih konsepnya gimana ya? Yang mana tuh? Tadi Ibu sebut kalau misalnya kayak mikroba tuh bisa difungsikan untuk penyimpanan kayak listrik gitu kurang lebih. Penyimpanan itu yang mana ya? Yang bagian agak di bawah dari Bu, udah agak main detaknya. Ini kah energy storage device ini kan? Ya, bisa. Oke, ini tuh jadi pengaplikasian nanopartikel yang dibuat oleh mikroba, bukan si mikrobanya, nanopartikelnya. Oh, jadi hasilnya dari mikroba sendiri itu ya? Ya, produksi nanopartikelnya yang dibuat dengan mikroba gitu. Jadi kalau saya nangkepnya sih nanopartikelnya sudah dipisahkan dari mikrobanya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Oke. Tunggu ada lagi? Ibu, yang soal yang tadi kan mass production mungkin kalau istilah synthetic biofuel mungkin emang udah bisa mass production ya Bu istilahnya Bu. Kalau yang biofuel ya? Iya Bu. Sepertinya sudah ada ya kalau biofuel yang seperti biohidrogen itu kan sudah mulai, saya nggak tahu deh kalau industri, kalau pilot sepertinya sudah ada.
Kalau di negara maju yang saya tahu di Jepang itu dia eh, dia memang sudah ada yang skala industrinya sudah ada. Nggak tahu di negara lainnya. Ya, setahu saya Bu sih ya Porsche ini dia luarannya dia pakai synthetic fuel gitu Bu. Jadi ya udah bisa industri istilahnya Bu. Iya, gitu. Biofuel itu apa aja sih? Biohidrogen, biometan, biodiesel ya. Kalau biodiesel itu kan memang sudah ini ya, sudah skalanya sudah besar. Biodiesel, biosolar itu pakai mikroalga kalau nggak salah. Itu memang sudah besar skalanya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan tentang pendahuluan ini? Nanti mulai minggu depan materinya sudah masuk ke konsep mikrobiologi ya, jadi struktur dan fungsi itu mirip-mirip seperti bioselmol. Jadi siap-siap, jangan bosan aja. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, saya akhiri ya. Saya tutup perkuliahan hari ini. Bu, izin tanya. Kelompoknya